Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda, NIM 18022244016 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Angkatan 2018. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang jumlah pengangguran yang terjadi di Indonesia karena COVID-19 berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau biasa disingkat dengan BPS. Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak 2020 belum juga usai. Selama itu banyak sekali aspek-aspek dalam kehidupan yang terkena imbasnya, seperti aspek ekonomi, pendidikan, sosial, dan masih banyak lagi. Dalam aspek ekonomi, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengharuskan karyawannya melakukan WFH atau work from home, di mana hal tersebut dilakukan untuk mengurangi rantai penyebaran COVID-19 ini. Tetapi selain itu, imbas yang sangat terasa adalah perusahaan-perusahaan tersebut mengalami penurunan pendapatan, atau juga yang lebih parah, mereka harus gulung tikar. Akibatnya banyak pengangguran-pengangguran baru yang disebabkan oleh COVID-19 karena perusahaan tersebut terpaksa untuk memberhentikan karyawan atau sekedar mengurangi jam kerja ataupun gaji mereka. Dalam waktu setahun ini, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah pengangguran disebabkan oleh COVID-19. Tetapi sebelum melihat jumlah pengangguran yang terjadi karena COVID-19, mari kita lihat dulu pengertian pengangguran menurut BPS. Menurut BPS, dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima tetapi belum mulai bekerja. Nah, itu adalah pengertian pengangguran menurut BPS. Sekarang mari kita lihat data pengangguran yang disebabkan oleh COVID-19 menurut BPS. Mari kita terlebih dahulu memperhatikan gambar infografis pengangguran di Indonesia berikut ini. Pada gambar infografis tersebut berisikan data pengangguran di Indonesia mulai dari Februari 2020 hingga Februari 2021 yang didapat dari data website resmi BPS Indonesia. Dari infografis tersebut bisa dilihat bahwa jumlah penduduk usia kerja atau PUK di Indonesia sebanyak 205,36 juta orang. Penduduk usia kerja atau PUK adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih, yang berarti tidak semua yang termasuk PUK bekerja. Ada juga yang masih bersekolah, kuliah, kursus, atau sedang mengikuti pendidikan setara. Dari 205,36 juta orang, sebanyak 19,10 juta orang menjadi pengangguran yang diakibatkan karena adanya COVID-19. Pengangguran sebanyak 19,10 juta orang tersebut masih dibagi lagi menjadi 4 jenis pengangguran, yaitu yang pertama ada pengangguran karena COVID sebanyak 1,62 juta orang. Yang kedua ada bukan angkatan kerja atau BAK karena COVID sebanyak 0,65 juta orang. Bukan angkatan kerja atau BAK karena COVID-19 adalah pengangguran yang pernah berhenti bekerja karena COVID-19 sejak Februari 2020. Yang ketiga ada sementara tidak bekerja karena COVID sebanyak 1,11 juta orang. Yang dimaksud dari sementara tidak bekerja karena COVID-19 adalah penduduk bekerja namun karena COVID-19 menjadi sementara tidak bekerja. Yang keempat ada bekerja dengan pengurangan jam kerja karena COVID sebanyak 15,72 juta orang. BPS juga memberikan data pengangguran terbuka menurut jenis kelamin dan tempat tinggal, sehingga kita bisa melihat lebih rinci mengenai jumlah pengangguran di Indonesia karena adanya COVID-19 ini. Menurut infografis tersebut, jumlah pengangguran menurut jenis kelamin meningkat dari Februari 2020 hingga Agustus 2020. Tetapi dapat ditekan sehingga pada Februari 2021 jumlah pengangguran mengalami penurunan. Jumlah pengangguran menurut jenis kelamin menurut data tersebut antara perempuan dan laki-laki banyak terjadi pada laki-laki. Sedangkan data pengangguran menurut tempat tinggal antara kota dan pedesaan banyak terjadi di perkotaan. Hal ini disebabkan karena kebanyakan orang di pedesaan berprofesi sebagai petani sehingga mereka tidak terpengaruh secara langsung.
Pada Februari 2020 hingga Agustus 2020 terjadi peningkatan jumlah pengangguran yang cukup besar. Tetapi pada Februari 2021 pengangguran dapat ditekan sehingga jumlahnya menjadi menurun. Nah, dari penjelasan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah pengangguran meningkat saat pertama kali COVID-19 menyerang Indonesia. Tetapi seiring berjalannya waktu, jumlah pengangguran dapat diatasi dan ditekan sehingga jumlah pengangguran di Indonesia menjadi lebih sedikit. Baik, sekian dari saya tentang jumlah pengangguran di Indonesia menurut BPS karena adanya COVID-19. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.